أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهما قويا. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. An-niyatul ula yanwi as-salatal jamaah wal muhafazata 'alaiha. Semalam ya Allah, niat-niat ketika kita duduk di dalam masjid. Yang pertama semalam adalah niat hendak sembahyang berjamaah dan menjaga sembahyang berjamaah. Yang kedua semalam adalah muwafaqatan Nabi, niatnya mengumpati Nabi. Yang ketiga mukasarata jam'il mu'minin. Yang ketiga semalam memperbanyak perkumpulan orang Islam. Yang kelima intizarus shalah ba'dus shalah, menunggu sembahyang setelah melakukan sembahyang. Semalam orang jar Nabi, orang yang menunggu sembahyang setelah melakukan sembahyang, maka ini dicatat sebagai orang yang sembahyang. Misalnya tuntung sembahyang maghrib menunggu ke isya, maka selama menunggu itu kita dianggap orang yang sembahyang isya. Yang kelima semalam kaful basar was-sam'i wal lisan anin nahyi. Ketika kita duduk di masjid, yang kelima niatnya adalah menahan pandangan kita, pendengaran kita dan lisan kita dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah iktikaf, ya sudah niatnya. Yang keenam ketika kita duduk di masjid adalah niat iktikaf. Kalau hendak dapat pahala wajib, kita nazarkan berniat iktikaf tadi. Saya aku berniat bernazar iktikaf dalam masjid sampai keluar masjid, maka ditulis sebagai pahala wajib masjid. Semalam pahala sunnah pada kaum menandingi pahala wajib. Jadi beganol pahalanya pula kalau diniatkan nazar. Kemudian an-niyatus sabi'ah, niat yang ketujuh ketika kita duduk di masjid, yanwi istima'al ilmi in ittafaqa lahu dzalika wal julusa fi halaqati dzikri kayyahsulu lahu thawabul azim. Niat yang ketujuh adalah berniat untuk mendengari ilmu. Jadi hendak mendengar ilmu jika mensesuai baginya akan yang demikian itu, jika cocok ilmunya. Jadilah ini ada kan yang aliran nangano jadi kayak Wahabi misalnya, maksudnya pateda. Dan wal julusa fi halaqati dzikri, dan hendak duduk di halaqah zikir, tempat kubuhan orang-orang yang berzikir, sehingga hasillah baginya pahala yang besar. Kama jaa fil khabari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana datang di dalam kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjidi yazkurullaha aw yazkuru rabbahu kana kal mujahidi fi sabilillah. Barang siapa yang bersegera ke masjid, ia akan berzikir, yang mana ia akan mengingat Allah di situ atau mengingat Tuhannya, maka inya itu seperti mujahid, seperti orang yang berjuang fi sabilillah. Jadi dapat pahalanya seperti orang mujahid fi sabilillah. Dan sabda Nabi lagi, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun al-khamisata fatah laku au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, jadilah kamu orang yang alim atau orang yang muta'allim, orang yang belajar, jadi santri, au mustami'an atau orang yang mendengar, orang yang mendengari, au muhibban atau orang yang mencintai, cinta lawan orang yang menuntut ilmu. Wala takun al-khamisata, dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima. Itu orangnya kada alim,
kada belajar, kada mendengarkan, kada cinta, tetapi nya benci ya sedanglah patah laku maka engkau akan celaka. Kalau nya jadi yang kelima ya sedang. Dan sabda Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam, julusu sa'atin indal alimi ahabbu ilallah min ibadati sanatin la ya'sillaha fiha tarfata ainin. Dudukmu sesaat di sisi orang nang alim nang kamil lah, orang alim nang mumpuni kita ilmu sedin, lagi mengamalkan ilmunya, itu lebih Allah Subhanahu wa taala cintai dari ibadah setahun yang inya tidak maksiat kepada Allah di dalam setahun itu sekejap mata pun. Lebih baik misalnya duduk sesaat di sisi orang nang alim yang mengamalkan ilmunya, lagi mumpuni sajalah. Dan sabda Nabi lagi, man adraka majlisa ilmin faka'annama adraka majlisi wa man adraka majlisi falaysa lahu yaumal qiyamati syiddatu azabi. Ujar Nabi, barang siapa yang memperdapati akan majelis ilmu, maka seakan-akannya inya memperdapati majelisku. Dan barang siapa yang memperdapati majelisku, maka tidak ada baginya pada hari kiamat siksa yang bersengatan. Ini kadar pacangan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka itu dia untuk ilmu aja sembahyang kata kawal sih, karena sembahyang itu miftahus shalah, miftahul jannah jadi anak kuncinya surga. Kemudian an-niyatus saminatu, niat yang ke-8 ketika kita berada di dalam masjid, duduk di masjid, la'allahu yusadifu akhan fillah, hendak mencari saudara karena Allah, karena mencari kawan karena Allah. Fayastafidu akhahu liyanfa'ahu ayyama hayatihi wa yashfa'u lahu ilallahi ba'da wafatih. Mencari kawan yang soleh sehingga ia dapat mengambil faidah, mencari faidah kepada kawannya itu, supaya kawannya itu dapat memberikan manfaat kepadanya, kepada kita. Cari kawan bertakun kebaikan sehingga mengajari kita dan manfaat hidup kita, dan inya akan memberikan syafaat setelah inya wafat, setelah mati, karena pada hari kiamat. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innama masalul jalisis salih wa jalisis su'i kahamilil miski wa nafikhil kiri. Ujar Nabi, sesungguhnya perumpamaan teman duduk yang soleh dan teman duduk yang jahat itu seperti orang yang membawa minyak wangi dan orang yang meniup tungku pandai besi. Fahamilul miski, adapun orang yang membawa minyak harum, misik, imma yuhziyaka, ada kalanya engkau diberinya minyak harum tersebut. Wa imma an tabta'a minhu, dan ada kalanya engkau membeli minyak wangi dari dirinya. Wa imma antajida minhu rihan thayyibatan, dan ada kalanya engkau mendapati dari dirinya itu akan bau yang nyaman, keciuman baunya, bau harum. Wa nafikhul kiri, ajar Nabi, adapun orang yang meniup tungku pandai besi, imma ayyuhriqa siyabaka, ada kalanya ini akan membakar bajumu, kelatunya tuh, bunga apinya itu terbak misalnya kan, kena baju kita.
Wa imma an tajida minhu rihan muntinatan, dan ada kalanya engkau mendapati darinya itu akan bau yang tidak nyaman. Bah dibakarnya, diculupnya, keluaran asap, berbaunya jadi asap yang besi dibakarnya itu jadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam, man aradallahu bihi khairan razaqahu khalilan salihan in nasiya dzakarahu wa in dzakara a'anahu. Barang siapa yang Allah kehendaki terhadapnya akan kebaikan pada seseorang nih, maka Allah Subhanahu wa taala mengaruniai akan dia khalilan salihan, akan teman karib yang soleh. In nasiya dzakarahu, jika inya lupa maka inya akan mengingatkannya. Wa in zakara, dan apabila sudah ingat, a'anahu, maka inya akan membantunya. Kada ingat diingatkannya, sudah ingat ditolonginya pulang. Nah, itu bisa di antara orang yang dikehendaki kebaikan, maka dikirim Allah Subhanahu wa taala teman yang soleh untuknya. An-niyatus tasi'atu, ya, niat yang kesembilan ketika duduk di masjid adalah yanwi intizara nuzulir rahmati indallah, itu menunggu turunnya rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala, menunggu rahmat Allah taala. Fayahsulu fi jumlati man yagshahum dzalika, supaya dimasukkan ke dalam orang-orang yang mendapatkan rahmat. Qala sallallahu alaihi wasallam, man jalasa qaumun yazkurunallaha illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah. Jar Nabi, tiada duduk oleh suatu kaum yang mana mereka berzikir kepada Allah, melainkan Allah menyelimuti akan mereka itu oleh rahmatnya Allah, dan mengelilingi akan mereka itu oleh para malaikat, dan Allah sebut mereka itu pada orang-orang yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, disambat Tuhan di wadah bubuhan para malaikat. Si anu bin si anu berzikir. Wa nadahum munadin an qumu maghfuran lakum qad buddilat sayiatukum hasanat. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, al masajidu maimunatun, masjid-masjid itu adalah keberkahan, terdapat keberkahan. Maimunun ahluha, penghuninya pun akan diberkahi. Penghuninya diberkahi pula. Mahfuzatun, masjid-masjid itu terjaga. Mahfuzun ahluha, maka penduduknya pun akan terjaga. Muzayyanatun, masjid itu terhias. Muzayyanatun ahluha, penduduknya pun, penghuninya pun, itu pun akan terhias. Hum fi salatihim wallahu fi hawaijihim, mereka senantiasa dalam salatnya, dan Allah pun senantiasa memenuhi kebutuhan mereka. Fi masajidihim wallahu mi waraihim, mereka berada di masjid sedangkan Allah berada di belakang mereka, maksudnya di belakang menjaga mereka. An-niyatul asyirah, niat yang ke-10 ketika kita duduk di masjid adalah meninggalkan perbuatan dosa yang dilakukan sesama manusia. Ketika kita bergaul sesama manusia nih, kadang terlalu melakukan kesalahan. Kemudian an-niyatul hadiyata asyara
yanwi al-mulakhasa min azabin ayunzala. Niat yang ke-11, kita duduk di masjid itu niat agar diselamatkan dari azab Allah yang diturunkan dari langit. Yang diturunkan. Qala Malik bin Dinar, "Lau nazala minas sama'i azabun," seandainya turun dari langit itu oleh azab Allah, ufiya min zalika, maka yang diselamatkan dari azab tersebut ahlul masajidi, adalah bubuhan orang-orang yang penghuni masjid. Nah, itu yang diselamatkan. Andai kata hujan api inilah, maka yang akan diselamatkan Tuhan adalah orang-orang yang berada di masjid. Wakila, dan dikatakan as-sawaiqu la tusibu zakirallahi, dikatakan bahwasanya petir itu tidak akan menyambar kepada orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Petir itu kalau kita ingat lawan Tuhan, hanya kada pacangan menyambar kita izinlah. Karena di punjunan, nah itu ingat. Ingat. Kalau hari hujan kan, mungkin benar. Barang aja insiden tasbih ke apakah sholawat ya. Kemudian an-niyatus saniyata asyara, niat yang ke-12 yang terakhir, yanwi mulaqatal ikhwani fillah, berniat menemui kawan karena Allah, kawan fillah ya. Faziyaratuhu lillah wan nazaru ilaihi fi baitillah fayahsulu lahu sawabullah, maka menziarahi teman karena Allah dan memandang kepadanya di rumahnya Allah, di masjid, fayahsulu lahu sawabullah, maka hasil baginya akan pahala Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Isa alaihi salam, berkata Nabi Isa alaihi salam, jalisu man tazkurukumullaha ru'yatuhu, duduk-duduklah kamu bersama orang yang engkau ingat, yang mengingatkan engkau kepada Allah, ru'yatuhu, melihatnya. Nah, duduk kita lawan orang, bilanya kita tetamu orang lah. Kita itihi ingat lawan Tuhan, nah duduk lawan sedih semajelis lawan sedih. Wa yazidu fi amalikum mantikuhu, dan menambah di dalam amalmu mantikuhu, oleh perkataannya. Perkataannya menambah kita rajin beramalan. Wa yuraggibukum fil akhirati, dan menggemarkan ia akan engkau fil akhirati, pada akhirat, amaluhu, oleh gawiannya. Gawian sidin, kelakuan sidin menggemarkan kita kepada akhiratnya. Itu patut duduk kita semajelis lawan sidin itu. Kalau ada tetamu orang yang kayak itu sidin. Kemudian selanjutnya habislah 12 niat duduk di dalam masjid. Sembahyang Jumat. Sembahyang Jumat itu 2 rakaat yang dikerjakan mesti berjamaah pada waktu zuhur hari Jumat dengan syarat-syarat yang tertentu. Hukum sembahyang Jumat ini adalah fardu ain. Fardu ain, perorangan ya, bagi laki-laki bebinian kadanya sedinlah. Bolehlah bebinian, boleh aja sedinlah. Kalau hendak 4, andai kata fadilatuha, fadilahnya, keutamaannya salat Jumat, hiya afdalus shalawatil mafrudati, inya adalah sepaling afdol salat-salat fardu. Salat Jumat yang paling afdol. Wa jama'atuha afdalul jama'at, dan jamaah salat Jumat itu sepaling afdal dari seluruh salat-salat berjamaah. Salat Jumat yang paling afdal insidin. Wa hiya
khususiyatu hadhil ummat. Dan sholat Jumat ini adalah khususiyat umat Nabi Muhammad SAW. Umat-umat yang bahari itu ada sembahyang Jumat jadilah. Ini khusus agan umat Nabi Muhammad jadilah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffaratun ma bainahunna idza jutuni bal kabairu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, salat 5 waktu dan salat Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan itu menggugurkan dosa kecil di antara mereka. Ramadan ke Ramadan lah, itu mengkafarat setahunan lah. Syaratnya ada hanya idza jutuni bal kabairu, apabila dijauhi akan dosa-dosa besar jadilah. Jumat ke Jumat dihapus jadi sekalipun kita kadang meminta ampun dosa-dosa kecil diampuni Tuhan, tapi syaratnya apabila kita menjauhi akan dosa-dosa besar. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam, man adrakal jumu'ata, barang siapa yang memperbadapati salat Jumat, falahu indallahi ajru mi'ati syahidin, maka baginya di sisi Allah itu pahala 1000 orang yang mati syahid, maksudnya orang yang mengerjakan sembahyang Jumat, maka akan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala 100 lah, bukan 1000, 100 orang yang mati syahid. Adapun syarat-syarat wajib Jumat, pertama orangnya Islam, yang kedua balik maksudnya berakal, yang balik, yang ketiga berakal, waras orangnya izinlah, yang keempat merdeka lain budak, yang kelima laki-laki, yang keenam sehat orangnya, kalau yang garing itu dianggap uzur. Tapi garing nang bujur, garing lah yang memberatkan inya untuk sholat Jumat. Nah, kalau apa jadi sakit nang biasa aja, kawaja jadi, nah itu lain uzur jadi. Yang ketujuh mukim, tiada dalam perjalanan. Kalau nya dalam perjalanan maka jadi pada wajib sembahyang Jumat jadi. Tapi sembahyang zuhur kena jadi. Mulai kada wajib juga sembahyang Jumat jar. Lalu berjuhur kada lagi, tetap jadi sembahyang zuhur gantinya pulang. Dan perjalanannya itu dilakukan sebelum waktu subuh jadi. Kalau melakukan perjalanannya sesudah sembahyang subuh, maka ini tetap dituntut untuk mengerjakan sembahyang Jumat jadi. Beda kalau inya musafirnya itu sebelum subuh di nah itu disini kada papanya andai kata kada sembahyang Jumat, gawi sembahyang zuhur aja. Tapi kalau imbah sembahyang subuh, nah itu tetap dituntut melakukan sembahyang Jumat. Nah, wajib disini bila kada sembahyang Jumat maka berdosa. Wajib kan singgah di mana, sungai, danau atau pelihari. Karena selanjutnya syarat-syarat sah Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Hadirin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna fahman wa ilman wa amalan wa hudan wa tawfiqan ma'rifatan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.